Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Ibu Dinanda Febrianti MT, selaku dosen dari mata kuliah TIK. Kami dari kelompok yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang analisis eh, ancaman internet dan solusinya. Yang mana kita tahu di era digital ini keamanan cyber menjadi aspek krusial yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok kami ya. Yang pertama ada Fahmi Maulana Sitakar, yang kedua ada Hawa Aufa, yang ketiga ada Muhammad Fatir Al-Mukhrij, yang keempat ada Muhammad Ilyas Satria, dan yang terakhir ada Regina Ulima. Oke, selanjutnya. Oke. Dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama, latar belakang mengenai ancaman pada internet. Yang kedua, macam-macam ancaman yang terdapat pada internet. Yang ketiga, ada dampak dari ancaman yang terjadi pada internet. Yang keempat, penyelesaian masalah yang terjadi pada ancaman internet. Yang kelima, kesimpulan dari materi yang diberikan. Lalu yang terakhir ada referensi terkait materi. Oke, selanjutnya kepada bab 1 itu ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Fahmi Maulana Sitakal. Untuk saudara Fahmi dipersilahkan. Oke, di sini ada latar belakang. Di dalam era digital yang terus berkembang, sistem komputasi telah berubah dari model terpusat menjadi jaringan komputer yang saling terhubung. Perubahan ini banyak dalam efisiensi dan fleksibilitas, namun juga meningkatkan resiko terhadap ancaman cyber digital seperti infrastruktur penting, data sensitif, dan sistem krusial menjadi target serangan cyber yang semakin canggih. Adapun latar belakang yaitu menjelaskan tentang di dalam era digital yang terus berkembang, sistem komputasi telah berubah dari model terpusat menjadi jaringan komputer yang saling terhubung. Perubahan ini membawa banyak manfaat dalam efisiensi dan fleksibilitas, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap ancaman cyber. Objek vital seperti infrastruktur penting, data sensitif, dan sistem krusial menjadi target serangan cyber yang semakin canggih, termasuk malware, peretasan, dan serangan jaringan. Ancaman ini berdampak besar pada kerugian finansial, reputasi, serta stabilitas internasional. Oke, selanjutnya di sini ada statistik global ya. Mari kita lihat data terkini pada tahun 2023 2024. Oke, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam serangan cyber global. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terjadi kenaikan 65% dibanding tahun sebelumnya. Dan yang lebih mengkhawatirkannya adalah Indonesia itu berada di posisi ketiga sebagai target serangan di Asia. Mungkin sebagaimana contoh kasus spesifik dari Indonesia itu yaitu eh, serangan ransomware pada rumah sakit di Jakarta pada bulan Januari 2024. Serangan ini mengekskripsi data pasien dan data sistem administrasi yang mana menyebabkan gangguan layanan selama 3 hari. Lalu ada kerugian juga finansial senilai 2,5 miliar. Lalu ada 1.000 data lebih pasien itu terancam dan operasi darurat terganggu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini adapun jenis-jenis ancaman internet, di mana ada 4 kategori utama ancaman internet yang akan dibahaskan oleh teman-teman kita semuanya. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh saudari Regina. Untuk Regina dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada malware dan ransomware.
Untuk malware, singkatannya adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses ilegal ke sistem komputer. Contoh malware adalah virus, trojan, ransomware, dan spyware. Malware ini disebarkan melalui email phishing dan lampiran berbahaya. Salah satu contoh malware yaitu serangan lawan. Serangan ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menghasilkan malware yang dapat menghindari deteksi oleh sistem keamanan. Pembuat malware menggunakan serangan ini untuk melewati langkah-langkah keamanan dan mencuri informasi sensitif. Contoh lainnya, lembaga keuangan dan pelanggan harus tetap waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dari serangan-serangan ini. Solusi keamanan untuk ancaman mobile banking yaitu lampiran email berbahaya, seperti pengguna mobile banking harus berhati-hati untuk tidak mengklik mengunduh atau membuka file yang diterima dalam lampiran email, karena dapat mengandung malware. Selanjutnya ada ransomware. Ransomware adalah program atau malware jahat yang mengancam untuk menghancurkan atau memblokir data sistem penting sampai korban membayar tebusan. Salah satu contoh serangan ransomware yang populer antara lain, shareware ransomware, menggunakan teknik penipuan untuk mengirimkan pesanan palsu kepada korban. Pesan palsu ini berisi peringatan palsu tentang perilaku melanggar hukum atau aktivitas yang diyakini dilakukan oleh korban, agar korban takut dan memutuskan untuk membayar tebusan. Solusi mengatasi ransomware yaitu tidak mengakses situs web sembarangan, karena korban dapat menghadapi banyak risiko jika mereka mengakses situs web tidak resmi yang tersebar luas di internet. Selanjutnya, social engineering yang akan dijelaskan oleh Hawa Ufa. Selanjutnya terdapat social engineering. Social engineering atau phishing sama-sama menggunakan manipulasi psikologis untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif. Serangan ini seringkali tidak terdeteksi oleh social security. Metode phishing misalnya seringkali melibatkan email yang tampak sah tetapi mengandung tautan berbahaya atau permintaan data privasi. Sementara itu, social engineering bisa melibatkan manipulasi lebih halus, seperti menyamar menjadi kolega atau pihak terpercaya untuk memperoleh informasi pribadi. Dampak dari serangan phishing terhadap bisnis bisa sangat merugikan, antara lain kehilangan data penting, kerugian informasi, gangguan operasional, dan rusaknya reputasi brand. Metode yang sering digunakan social engineering yang umum adalah pretexting atau membuat skenario atau alasan palsu untuk memperoleh informasi sensitif. Dan yang kedua, baiting, menawarkan sesuatu yang menarik untuk memancing korban. Dan yang ketiga, scareware, menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran sehingga korban melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan. Tanda-tanda email phishing yaitu link yang mencurigakan. Dan yang kedua, kesalahan gramatikal dan ejaan atau permintaan mendesak atau tak terduga. Dan yang selanjutnya terdapat network attack yang akan dijelaskan oleh Fatia. Oke, selanjutnya ada network attacks. Untuk pengertiannya itu sendiri adalah jenis ancaman cyber yang ditargetkan untuk mengganggu, mencuri, atau mendapatkan akses tidak sah ke data dalam sebuah jaringan komputer. Nah, untuk network attack sendiri itu ada 3 metode yang sering digunakan. Yang pertama itu ada DDoS, yang kedua ada man in the middle, dan yang terakhir ada SQL injection. Untuk contoh kasus network attack yaitu kita ambil dari kasus DDoS. Oke, di mana kasus tersebut adalah dari marketplace gitu ya. Dan ini tuh memakan waktu 48 jam dengan volume 1,2 terabyte dan kerugian mencapai 5 miliar per jamnya. Untuk mitigasi atau solusi yaitu menggunakan CDN dan WAF gitu. Di sini
Untuk selanjutnya ada IoT Treats yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ilyas Saputra Nugraha. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT Trees atau Internet of Things, yaitu adalah teknologi yang sangat populer akhir-akhir ini di seluruh dunia yang membantu menghubungkan objek-objek seperti sensor, kendaraan, instrumen, rumah sakit, industri, peralatan rumah tangga melalui internet. Internet of Things pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Konsep IoT diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek-objek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, dengan lingkungan, maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan. Contoh ancaman yang ada pada IoT adalah device jacking, data leakage, botnet attacks. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai device jacking. Device jacking adalah tindakan mengambil alih kendali atas sebuah perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau perangkat IoT lainnya tanpa seizin dari pemiliknya. Contohnya itu phishing dengan teknik penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi atau username. Solusi dari device jacking yaitu selalu berhati-hati saja dengan phishing ya, karena kalau ngeklik tautan atau lampiran pada email yang mencurigakan jangan diklik. Oke guys, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada dampak ancaman. Untuk dampak ancaman itu terbagi dua kategori, yaitu dampak finansial dan dampak non-finansial. Untuk penjelasan akan dijelaskan oleh Saudara Fahmi Maulana Sitakar. Untuk itu dipersilahkan. Di sini ada dampak ancaman, dan dampak ancaman ini ada terbagi dua. Yang pertama ada dampak finansial. Dampak finansial ini seperti kerugian langsung, yaitu serangan cyber dapat menyebabkan biaya pemulihan yang signifikan, termasuk perbaikan infrastruktur yang rusak dan pengadaan perangkat lunak keamanan. Ya, adapun dampak finansial yang yaitu downtime yang disebabkan oleh serangan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dari transaksi bisnis, terutama di sektor e-commerce. Adapun dampak non finansial yaitu kerusakan reputasi. Kejadian serangan dapat merusak citra perusahaan di mata pelanggan dan mitra, menyebabkan hilangnya kepercayaan dan gangguan operasional. Serangan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan produktivitas karyawan, menurunkan efisiensi kerjanya. Oke, selanjutnya ada solusi dan mitigasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Regina. Untuk itu dipersilahkan. Selanjutnya ada solusi dan mitigasi yang dibagi menjadi dua, yaitu ada solusi teknis dan solusi non-teknis. Dalam solusi teknis terdapat Next Gen Firewall, Zero Trust Architecture, AI-based detection, Tion. Lalu untuk solusi non-teknisnya ada Security Training, Policy and Procedure, Risk Assessment, dan Incident Response Plan. Oke, selanjutnya ada pada bagian terakhir, yaitu ada kesimpulan ya. Untuk kesimpulan itu sendiri, ancaman cyber itu termasuk dalam konteks perang cyber yang menjadi semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi Indonesia. Serangan cyber dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, kehilangan data, dan kerugian finansial, serta mengurangi kepercayaan konsumen. Nah, untuk mengatasi ancaman ini, perlu ada kombinasi solusi teknis dan non-teknis. Solusi teknis seperti Next Gen Firewall,
Zero Trust arsitektur, dan enkripsi data penting untuk melindungi sistem. Sementara itu, pelatihan keamanan, kebijakan yang jelas, penilaian risiko, dan rencana respon insiden dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di dalam organisasi. Nah, dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, organisasi dapat lebih siap menghadapi ancaman cyber dan menjaga keamanan data serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya. Demikian presentasi dari kami. Yang perlu kita ketahui, ancaman cyber akan terus berkembang, namun dengan pemahaman dan implementasi keamanan yang tepat, kita dapat meminimalisir risiko. Mungkin cukup dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Tetap beriman, berilmu, beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okray.